warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berangkatan 1 Vindi Rantika, yang kedua ada Rosi Kuslianawati, yang ketiga ada Nada Rana Amani, yang keempat ada Alfiatus Sifah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Wiwit Alma Susiano. Kelompok kami akan membahas materi tentang presentasi, seperti pengertian, jenis presentasi, tujuan, macam-macam software, syarat presentasi, dan manfaat presentasi. Langsung saja kita mulai. Pengertian presentasi menurut KPPI. Presentasi yang berarti pemberian, pengucapan pidato atau perkenalan, penyajian dan pertunjukan kepada orang-orang yang diundang. Mempresentasikan sendiri memiliki arti menyajikan, mengemukakan diskusi, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengertian presentasi menurut ahli. Ahli yang pertama adalah menurut Erwin Sutomo. Dikemukakan bahwa presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seseorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens atau penonton. Kemudian, pengertian presentasi menurut ahli yang kedua adalah dari Sutisna Dewi. Beliau mengemukakan bahwa presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi baik kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa presentasi secara umum adalah kegiatan berbicara di depan khalayak umum atau khalayak umum sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Perkenalkan, nama saya Nada Rana Amani. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis presentasi. Di dalam jenis-jenis presentasi terdapat 4 jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan, yang kedua, presentasi naskah, yang ketiga, presentasi hafalan, dan yang keempat, presentasi eksemplar. Oke, kita lihat ke presentasi yang pertama, presentasi dadakan. Di mana presentasi dadakan merupakan jenis presentasi yang dilakukan cara penyampaian secara dadakan atau spontanitas, di mana pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi tanpa persiapan apapun itu, baik tema maupun alat bantunya. Di dalam presentasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, info yang disampaikan dengan perasaan yang sesungguhnya. Bahasa dan kata yang dikeluarkan merupakan hasil spontanitas. Dan kelebihannya, info yang disampaikan tersedat-sedat. Pembicara butuh waktu lama untuk berpikir dalam menyampaikan informasinya, sehingga bisa terjadi demam panggung karena sebelumnya belum pernah mempresentasikan presentasi dadakan ini. Oke, yang kedua, presentasi naskah. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi yang dimana dalam menyampaikan informasinya dengan membaca naskah. Setiap kata-kata yang dikeluarkan merupakan hasil dari membaca naskah itu. Tetapi pembicara tidak bisa dikatakan berpidato, tetapi pembicara membaca naskah pidato. Tugas utama presentasi naskah ini, pembicara harus melakukan kontak mata dengan pendengar. Dan di dalam presentasi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, informasi yang disampaikan secara jelas atau sistematis. Bahasa kata merupakan hasil dari naskah tersebut, sehingga bisa jadi tidak terjadi kesalahan. Dan kelebihannya pendengar merasa bosan, tidak termotivasi, kurang menarik karena pembicara terlalu sibuk dalam menyampaikan informasi dengan membaca naskah, sehingga pendengar merasa acuh tak acuh kepada pendengar. Yang ketiga, presentasi hafalan. Presentasi hafalan merupakan jenis presentasi di mana telah disediakan teks hafalan tersebut untuk dipresentasikan, sehingga pembicara hanya perlu mempersiapkan membaca teks tersebut dengan cara menghafalkan. Tetapi jenis presentasi ini kurang baik dilakukan karena ketika ada kurangnya kata, bisa jadi terjadi kegagalan dalam mempresentasikannya. Di dalam presentasi ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya, tetapi kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan presentasi sebelumnya atau presentasi naskah. Oke, yang keempat, presentasi eksemplar. Presentasi eksemplar merupakan jenis presentasi yang paling mudah untuk digunakan atau dilaksanakan untuk mempresentasikannya. Presentasi ini hanya
kita hanya cukup tahu materi dan digarisbawahi, karena ketika kita mempresentasikannya, kita dapat menjabarkan secara detail kepada pendengar. Di dalam presentasi ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, pendengar merasa termotivasi dan tidak bosan. Pembicara juga mendapat perhatian dari pendengar, sehingga pendengar bisa jadi mendapatkan pesan-pesannya atau tidak. Dan kelebihannya, pembicara harus mempunyai wawasan yang lebih jauh tentang materi yang ingin disampaikannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Kuslianawati. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan presentasi. Tujuan presentasi dibagi menjadi 8, yaitu 1. Menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar agar melakukan suatu tindakan. Yang kelima, melakukan penjualan. Yang keenam, membuat suatu ide atau gagasan. Yang ketujuh, menyentuh emosi pendengar. Dan yang kedelapan, memperkenalkan diri. Selain tujuan presentasi, di sini juga ada beberapa macam software presentasi, yaitu ada 4. Yang pertama, Microsoft PowerPoint. Yang kedua, K-Presenter. Yang ketiga, OpenOffice Impress atau Presentation. Yang keempat, Magic Point. Perkenalkan, nama saya Vindi Rantika dari Prodi Manajemen Pagi. Saya di sini akan membawakan materi tentang syarat-syarat dan juga manfaat presentasi. Syarat presentasi yang pertama adalah menguasai materi dan bahasa dengan baik dan benar. Seseorang yang akan melaksanakan presentasi harus menguasai materi presentasi itu terlebih dahulu dan juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai keberanian. Seseorang yang akan melaksanakan presentasi tidak boleh grogi dan juga harus mempunyai keberanian diri. Yang ketiga adalah memiliki ketenangan sikap. Seseorang yang akan melaksanakan presentasi harus memiliki sikap yang tenang dan tidak boleh merasa canggung ataupun grogi. Kemudian yang selanjutnya adalah sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Kemudian selanjutnya adalah sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Jadi seseorang yang melaksanakan presentasi harus sigap apabila ada audiens yang menanyakan materi yang kurang jelas. Kemudian yang terakhir adalah memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Seseorang yang presentasi harus memiliki sikap yang percaya diri dan tidak canggung. Materi yang selanjutnya adalah manfaat presentasi. Manfaat presentasi yang pertama adalah sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Presentasi bermanfaat untuk menjelaskan suatu materi atau bahasan inti. Kemudian yang kedua adalah media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Dengan adanya presentasi, maka akan memudahkan proses pembelajaran dan juga akan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Dan menggunakan presentasi, maka materi yang disampaikan akan lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang selanjutnya, audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Presentasi akan lebih menarik apabila menggunakan media gambar. Kemudian yang terakhir adalah memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Presentasi juga bisa dijadikan sebagai tempat memupuk rasa percaya diri karena berbicara di depan orang banyak. Berikutnya akan ada pengenalan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamasiswa oleh Alfiatus Sifah. Halo teman-teman semuanya, saya di sini akan memperkenalkan salah satu kampus yang ada di Banjarnegara. Kampus ini juga sudah termasuk terakreditasi B loh, yaitu STI Taman Siswa Banjarnegara. Di STI Taman Siswa Banjarnegara juga memiliki unit kegiatan mahasiswa loh. Yang pertama, ada Badan Eksekutif Mahasiswa yang disebut juga BEM, ada UKM bidang penalaran, UKM bakat minat, UKM seni dan budaya, dan UKM bidang agama. Tentunya di sini juga ada koperasi mahasiswa loh. Di STI Taman Siswa Banjarnegara sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Yang pertama ada ruang kuliah yang presentatif, ada free hospital area,
Ada perpustakaan digital, bursa kerja kuliahnya ada loh, yang disebut dengan BKK. Ada lab bahasa, lab komputer, lab akuntansi, dan lab statistik. Lulusan STM mahasiswa dan pelajar negara sudah terjamin dapat bisa langsung bekerja ataupun berbahasa halo. Oh ya, kalau ingin mengenal lebih jauh tentang STI mahasiswa pelajar negara, bisa juga follow IG-nya yaitu @STI_Tambar. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.